Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para mahasiswa At-Taqwa College, para santri, wali santri dan juga pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari meskipun berbagai berita yang kita terima pagi ini gitu ya, itu terus menunjukkan bahwa wabah virus Corona atau COVID-19 ini masih terus ya melanda kita. Kita tetap berusaha maksimal mungkin untuk menjaga diri, keluarga dan masyarakat kita ya, berbagai anjuran kebijakan ya dari pemerintah ya, mudah-mudahan bisa kita usahakan semaksimal mungkin ya, terutama social distancing dan sebagainya, dan sekaligus kita juga memanfaatkan waktu untuk kita bisa melaksanakan kuliah online seperti ini. Pagi ini kita alhamdulillah sudah masuk materi ke-20 ya. Tema kita adalah tentang peranan Imam Al-Ghazali dalam kebangkitan Islam. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya kuliah di ISTEK tahun 2003, saya mengambil satu mata kuliah tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, dan itu satu semester ya kuliahnya. Dalam kuliah itu tugasnya saya menulis satu paper, saya menulis satu makalah dengan judul peran Imam Al-Ghazali dalam Perang Salib. Ya, karena apa saya tulis itu? Karena di antara wacana yang berkembang di kalangan umat Islam itu ada yang dikembangkan bahwa Imam Al-Ghazali itulah sumber kemunduran umat Islam. Ya, pernah saya mengajar di kampus, ada seorang mahasiswa. Jadi waktu saya terangkan tentang konsep tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, kemudian ada mahasiswa yang bilang bahwa selama ini dia kuliah gitu ya, itu diberikan pemahaman oleh dosennya, umat Islam ini mundur karena ikut Imam Al-Ghazali, dan Barat itu maju karena ikut pemikiran Ibn Rushd. Nah begitu juga waktu saya sampaikan, coba ya baca buku ya Dr. Majid Ihsan Al-Kilani itu yang menguraikan dengan jelas bagaimana ya peranan Imam Al-Ghazali dalam kebangkitan umat Islam, dan terutama ketika nanti melahirkan satu generasi yang unggul, generasi yang hebat, yaitu generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu sudah ada bukunya, analisisnya juga sangat komprehensif gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, memang saya juga menemukan beberapa buku ya yang ditulis oleh para dosen juga gitu ya, yang menjelaskan seperti itu, bahwa umat Islam itu mundur ya karena mengikuti kesufiannya Imam Al-Ghazali gitu loh. Sedangkan Barat maju mengikuti rasionalitasnya Ibn Rushd. Bahkan pernah ada seorang sahabat saya, seorang dosen juga, menulis satu buku. Nah, setelah bukunya saya baca, itu akhirnya saya kirimi surat. Saya tunjukkan bahwa yang beliau tulis itu keliru, mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah sumber kemunduran umat Islam. Ya, sumber kemunduran umat Islam itu belum membaca dengan mendalam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya bersyukur bahwa ya tanpa saya tahu ya, belakangan ternyata sejak saya SMP saya sudah membaca atau mengkaji bahkan ya kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Kemudian waktu saya SMA ya, saya lebih intens lagi gitu ya membaca pemikiran Imam Al-Ghazali.
Nah, yang luar biasa adalah ketika saya di Istek. Ya, di Istek itu S3 saya sempat lagi gitu ya mengambil mata kuliah tentang Imam Al-Ghazali. Nah, waktu saya kuliah di Bogor di IPB gitu, itu saya juga bisa dikatakan rutin ya belajar di pesantren Al-Ghazali yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nah, waktu itu kami beberapa mahasiswa IPB itu sempat mengaji ya. Saya mengaji beberapa kali dengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, kitab yang beliau tulis berjudul Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Jadi perjalanan cukup panjang ya berinteraksi dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Itulah kemudian di Istak gitu ya. Saya dipertemukan lagi kan luar biasa dengan Profesor Syekh Naqib Alatas yang beliau adalah pemegang kursi Imam Al-Ghazali ya di International Islamic University Malaysia. Dan Profesor Naqib Alatas ketika penganugerahan kursi tersebut ya dalam sambutannya mengingatkan bahwa masalah yang kita hadapi saat ini, kata Prof. Alatas, itu secara prinsip sama persis dengan masalah yang dihadapi oleh umat Islam di masa Imam Al-Ghazali. Itu pentingnya kita mengenal pemikiran Imam Al-Ghazali dan bagaimana peristiwa waktu itu, kondisi umat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi umat waktu itu digambarkan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani dalam buku yang diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari dan judulnya Model Kebangkitan Umat Islam itu Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Kondisi umat Islam di masa Imam Al-Ghazali itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ya, apabila umatku sudah memuja dunia, sudah mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabut kehebatan Islam itu. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf ya wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan dicabut keberkahan wahyu. Ya, diharamkan ya keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Ya, apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Ya, ini sangat penting ya, jadi kita renungkan karena di zaman Imam Al-Ghazali itu umat Islam berada di puncak peradabannya, ya, di puncak penguasaan di puncak penguasaan sains dan teknologinya, ya, yaitu lebih tinggi daripada Barat, lebih tinggi daripada Eropa. Ya. Di zaman itu ya sudah muncul ilmuwan-ilmuwan hebat, Al-Khawarizmi dalam matematika, Abu Rayhan Al-Biruni ya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya, itu sudah muncul. Ya. Nah, tapi yang unik adalah justru ketika umat Islam ya berada di di tempat yang hebat, kemajuan sains teknologinya hebat, ekonominya hebat gitu. Ya, waktu itu ada kekhalifahan, ya, Abbasiyah, hukum yang berlaku juga hukum Islam. Tapi umat Islam justru terpuruk. Ya, dan bahkan mengalami satu pukulan yang sangat keras, ya. Mengalami penghinaan yang luar biasa. Ya, di mana waktu itu umat Islam diserbu oleh pasukan salib dari Eropa, ya, dan pasukan ini yang begitu semangatnya mereka ingin merebut kota Yerusalem, ya, dimulai dari pidato Paus Urbanus kedua, ya, pada 25 November tahun 1095, ya. Nah, itu mulai awal perang salib, ya. Pope Urban II atau Paus Urbanus kedua menyerukan ya agar seluruh kesatria Eropa bersatu untuk merebut kota suci Yerusalem. Dan bahkan dia menyerukan ya untuk menggalang segala kekuatan untuk merebut kota Yerusalem. Nah, yang luar biasa kemudian digambarkan oleh Karen Armstrong dalam buku A History of Jerusalem, ya. Semangat mereka itu begitu tinggi sehingga orang-orang pasukan salib dari Eropa ini mereka menjual hartanya, mereka berkorban untuk itu gitu ya, karena mau meraih surga. Nah, itu jadi justru pada pihak pasukan Eropa yang
secara peradaban jauh tertinggal dari peradaban Islam di zaman itu. Ya, ratusan ribu datang ke kota Yerusalem gitu ya, dan mereka berhasil kemudian merebut kota Yerusalem pada tahun 1099. Dan itulah tragedi pertama yang dihadapi umat Islam, yang dialami umat Islam ya, setelah umat Islam terus menerus selama 400 tahun lebih gitu ya, mengalami grafik yang menanjak ya dalam mewujudkan satu peradaban Islam. Jadi seperti jatuhnya kota Yerusalem tahun 1099, di mana dalam beberapa literatur ya yang ini saya tulis khusus, ini buku tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam. Di buku saya ini berdasarkan literatur dari sumber-sumber di Eropa sendiri, itu menunjukkan ada kekejaman yang luar biasa di kota Yerusalem. Sampai kaum muslimin dan juga kaum Yahudi itu disembeli di dalam Masjid Al-Aqsa ya, ribuan orang di situ ya, sampai ada genangan darah setinggi mata kaki. Itu umat Islam sangat terpukul waktu itu ya. Bagaimana umat yang di masa kejayaan sains, teknologi, ekonomi dan sebagainya itu bisa diserbu oleh pasukan yang jauh lebih barbar ya, jauh lebih tidak beradab. Dan itu nanti juga terulang kembali ketika Mongol ya menaklukkan Baghdad ya, abad ke-13 itu. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajarannya. Apa kemudian peran ulama ya, seperti Imam Al-Ghazali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, disitulah ya dari hasil penelitian saya juga kadang-kala orang memahami kok Al-Ghazali tidak menulis ya kitab tentang jihad. Padahal kan perang salib mulai tahun 1095. Tahun 1096 Imam Al-Ghazali itu sudah melakukan rihlah ya, perjalanan batinnya ya, rihlah ruhiyahnya dan juga rihlah ilmiahnya ya. Beliau meninggalkan kampus Nizamiyah School yang dimana di situ beliau merupakan guru besar yang sangat dihormati ya, justru. Tapi kalau dibaca bukunya Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, ini memang kondisi Nizamiyah waktu itu sudah menyedihkan, terutama dari 3 hadis Rasulullah SAW tadi itu terwujud ya kondisi itu. Pertama, umat Islam dilanda penyakit hubbud dunia yang parah ya, bukan hanya umatnya, bukan hanya umaroknya ya, sampai digambarkan hobinya para penguasa itu pesta-pesta, mendatangkan penyanyi-penyanyi ya. Kalau pesta perkawinan sekian hari menghabiskan ribuan dinar ya, kemudian juga kalau mendatangkan penyanyi itu biayanya mencapai 200 dinar emas. 200 dinar emas itu kalau 1 dinarnya 4,25 gram, itu hampir 1 kilogram emas ya. Berapa coba biaya mendatangkan selebriti waktu itu? Nah, itu penguasanya foya-foya ya, kemudian masyarakatnya hubbud dunia. Yang paling parah adalah kondisi waktu itu ya, ulamanya juga belajar agama ya, tujuannya untuk dunia, untuk meraih jabatan-jabatan di pemerintahan, meraih kedudukan dunia. Dan bahkan nanti untuk menjilat penguasa mereka lakukan dengan menginjak, memusuhi ya mazhab-mazhab yang lain. Terjadilah konflik antar mazhab. Ya, konflik antar mazhab. Sampai di kampus Nizamiyah School terjadi konflik antar mazhab, sampai terjadi pembunuhan, korban pembunuhan karena konflik antar mazhab itu. Yang paling keras di waktu itu adalah mazhab Asy'ari ya, konflik mazhab Asy'ari dengan mazhab Hambali. Ya, itu jadi Imam Al-Ghazali ya menghadapi situasi masyarakat seperti itu ya, di mana orang banyak belajar agama tapi tujuannya untuk dunia ya. Dan itu yang kemudian nanti membawa kerusakan. Nyata kerusakan itu beliau lihat langsung kondisi masyarakat itu. Maka ketika beliau rihlah ilmiah, rihlah ruhiyah ya, beliau uzlah di Masjid Al-Aqsa tahun 1096. Kemudian ke Masjid Umayyad Damaskus ya, di situ juga Imam Al-Ghazali menetap juga. Ya, di masa perjalanan ilmiah beliau itulah rihlah ilmiah, rihlah ruhiyah itu lahir beberapa kitab penting yang nanti merupakan refleksi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang realitas umat dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, disitulah kemudian lahir ya sebuah kitab besar ya, karya Imam Al-Ghazali, magnum opusnya gitu. Magnum opus ya, magnum itu besar. Ya, kalau bahasa Latin itu ada tiga gender ya, ada maskulin, feminin,
kemudian netral gitu ya. Nah, magnum ini netral. Makanya magnum opus, karena opus itu karya besarnya. Ya, ada magnum, makna, magnus, makna, magnum gitu ya. Nah, itu magnum opus, karya besarnya Imam Al-Ghazali itu adalah kitab Ihya Ulumuddin ya. Judulnya menarik ya, Ihya Ulumuddin ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Apa waktu itu nggak ada orang belajar agama? Rame ya. Saya baca di buku Dr. Isa Al-Gilani ini, madrasah-madrasah rame ya, perguruan-perguruan tinggi rame ya, rame orang belajar agama. Tapi itu dianggap Imam Al-Ghazali seperti mati ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu dipelajari bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka sibuklah orang berdebat, mengunggul-unggulkan mazhabnya sendiri gitu ya, mencela mazhab yang lain. Ya, jadi pada saat itu apa yang terjadi? Seperti digambarkan Rasulullah tadi. Ya, apabila umatku sudah memuja dunia, dicabut kehebatan Islam dari mereka. Dan kemudian karena itu mereka sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena mereka sudah sibuk dengan urusan perdebatan-perdebatan antar mazhab itu. Ya, akhirnya lupa bahwa musuh mengintai mereka. Ya, jadi ketika mereka sudah berantem satu dengan yang lain, ya hatinya dipenuhi dengan kebencian antar sesama Muslim. Apa yang terjadi? Ketika musuh mengintai mereka dalam keadaan lemah, maka mereka leluasa sekali, ya, menghancurkan umat Islam di situ. Ya, membantai mereka, bahkan mayat-mayat orang Muslim itu dibakari di Yerusalem itu. Ya, jadi ini dan tidak mudah hadirin sekalian ya. Di zaman itu loh, bayangkan ya, di masa kekhalifahan ya, itu umat Islam ya, kota Yerusalem dijajah oleh pasukan Eropa itu selama 88 tahun. Ya, dari tahun 1099 sampai tahun 1187. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Jadi 1111. Kota Yerusalem berhasil direbut 1187. Jadi Imam Al-Ghazali itu sudah wafat ya, tapi kemudian pengaruh pemikiran beliau itulah yang dilanjutkan oleh murid-murid beliau, bahkan nanti cucu murid beliau ya. Di antaranya nanti adalah Al-Hafidh Ibnu Asakir ya. Itu termasuk seorang muridnya Imam Al-Ghazali. Nah, beliaulah yang mendirikan madrasah hadis pertama. Ya, yang menyokong beliau Al-Hafidh Ibnu Asakir ini adalah pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki. Ya. Nuruddin Zangki ini pemimpin Muslim yang kemudian melakukan serangan balik pada pasukan salib. Ya, sekitar tahun 1150-an ya, itu kota Edessa berhasil direbut kembali. Itu nanti awal ya grafik umat Islam naik. Dan puncaknya nanti Salahuddin Al-Ayyubi, ponakan dari Nuruddin Zangki ini, membebaskan kota Yerusalem tahun 1187. Nah, tentang bagaimana keindahan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan kota Yerusalem itu ya, yang tidak melakukan pembantaian ya, pembalasan dendam kepada orang-orang kafir Eropa waktu itu gitu ya. Dan bahkan mereka diantar pulang ke pantai untuk kembali ke Eropa. Itu silahkan lihat film yang bagus tuh, film judulnya Kingdom of Heaven ya. Jadi sutradaranya Ridley Scott ya, mungkin ada di internet saya pikir. Kingdom of Heaven itu film tentang pembebasan kota Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan di situ menunjukkan ketinggian akhlaknya Salahuddin ya, bagaimana membebaskan kota Yerusalem dan tidak melakukan pembantaian. Jadi sejarah terulang lagi ketika pasukan Islam di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid gitu ya, membebaskan kota Yerusalem tahun 637 Masehi. Jadi bayangkan dari 637 Masehi ke 1187 ya, sekian ratus tahun kemudian ya, sejarah berulang. Ya, di mana betul kata Karen Armstrong ya, bahwa umat Islam tidak punya tradisi melakukan persekusi ya, pembantaian. Itu lihat di buku A History of Jerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi ini peran Imam Al-Ghazali luar biasa ya. Ada satu artikel pendek ya di situs hidayatullah.com
Ya, judulnya Peran Murid-murid Imam Al-Ghazali dalam Jihad Salahuddin. Nah, di situ cukup ya penulisnya, terima kasih itu, dari kelihatannya mahasiswa Al-Azhar di Kairo gitu, menunjukkan data-data penting bagaimana murid-murid Imam Al-Ghazali gitu ya berperan penting dalam pembebasan kota Yerusalem itu gitu ya, dalam jihad Salahuddin. Jadi Salahuddin Ayyubi ini betul-betul ya di backup oleh para ulama gitu ya, untuk kebangkitan kembali umat Islam. Nah, jadi kondisinya begitu tuh, umat Islam itu hubud dunia, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Maka di dalam Ihya Ulumuddin ada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dan Al-Ghazali menulis di situ, hidup matinya umat, jatuh bangunnya umat tergantung pada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Maka waktu kita membahas konsep pendidikan dari surat Luqman ayat 12 sampai 17, saya menyebut surat Luqman ayat 17 itu mohon kita perhatikan secara khusus untuk era sekarang ini. Ya, untuk era sekarang ini penting sekali memperhatikan surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Ya, wahai anakku, ya dirikanlah sholat dan jadilah kamu pejuang. Ya, jadilah kamu ya pejuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu yang kata Imam Al-Ghazali, itu yang menentukan hidup matinya umat. Ya, itu yang menentukan jatuh bangunnya umat dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini luas sekali. Ya, Rasulullah menyebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, ya ubahlah dengan tangannya, ya dengan kekuasaannya, ya dengan kekuatannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Ya, jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman, ya. Nah, Imam Al-Ghazali berusaha terus meskipun beliau kemudian tidak mau lagi ditawari jabatan dosen di Nizamiyah School ya, tapi kemudian di kampus Nizamiyah itu Al-Ghazali lebih memilih ke kampungnya, dan dari kampungnya itulah beliau mendirikan madrasah, mendidik generasi-generasi umat ya yang terbaik. Ya, beliau hidup dengan sangat sederhana ya, itu dibaca perjalanan Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dhalal ya, kitab yang beliau tulis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya itulah perjalanan Imam Al-Ghazali. Dan bagaimana cara membangkitkan umat Islam waktu itu? Maka umat Islam itu waktu itu baru bisa menang, ya, bangkit kembali, merebut kota Yerusalem. Itu langkahnya yang paling penting pertama adalah namanya tazkiyatun nafs. Ya, karena sumber penyakit itu ada di dalam umat Islam. Ya, serangan dari luar itu nggak akan berarti kalau pertahanan tubuh kita kuat. Nah, ini sekarang seperti virus corona ini kan, banyak kita bisa baca, kita lihat video yang menyebutkan pentingnya ya daya tahan tubuh kita ini ya untuk menghadapi serangan virus corona ini. Nah, sama juga umat Islam di zaman itu lemah pertahanan tubuhnya, ya umat Islam lemah, dan segala sumber penyakit itu dalam hati, ya. Apa itu? Hubbud dunia. Ya, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Ya. Cinta dunia itu sumber segala kerusakan, sumber segala kesalahan, sumber segala kehancuran. Ya, dan itu tentu bukan baru ya, karena Rasulullah SAW juga sudah memperingatkan ya dalam hadis beliau bahwa suatu ketika umat Islam itu kondisinya seperti hidangan yang dikeroyok berbagai bangsa, dikelilingi orang-orang yang lapar. Ya, sahabat Rasulullah bertanya, apa karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya, Rasulullah menjawab, qala bal antum katsirun. Tidak, kata Rasulullah, jumlah kamu waktu itu banyak sekali. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail, tetapi kamu buih. Kamu banyak tapi buih. Ya, ini sangat penting untuk kita renungkan, karena sekarang kadang dalam dunia pendidikan ya, kita ini mendapat teror gitu ya. Teror dalam arti teror pemikiran, teror opini ya. Bahwa pendidikan itu bagus kalau jumlah muridnya banyak. Ya, jadi kalau kita bikin pesantren, sekolah atau apa, yang ditanya pertama itu kan berapa jumlah muridnya. Oh, muridnya ribuan, muridnya sekian puluh ribu gitu ya.
Wah, berarti hebat itu pendidikan itu. Ya, saya pernah ditanya satu diskusi di Klender Jakarta Timur. Kemudian ada guru bertanya, gimana ini Ustadz, kita mau dulu katanya satu SD Islam ya, itu pernah muridnya sampai 900 gitu ya. Sekarang ini menurun kualitasnya gitu ya. Jadi sekarang muridnya tinggal 400-an. Saya bilang 400 itu banyak, saya bilang itu. Ya. Kurangi lagi dari 200, saya bilang gitu kan. Ya, kenapa begitu? Ya, karena saya bercanda juga. Tapi ini persepsi umum ya, bahwa sekarang itu sekolah dianggap sukses kalau muridnya banyak. Padahal murid banyak itu, ya ini logika industri beda kan. Kalau orang memproduksi banyak dan laku, untungnya besar gitu loh. Tapi kalau kita ya, pendidikan ini adalah menanamkan nilai. Proses terpenting itu penanaman adab, inculcation of adab. Nah, kalau jumlahnya besar, penanaman ini juga berat ya, karena itu membutuhkan keteladanan, ya kan, pembiasaan, pemotivasian, ya, penegakan aturan. Itu makin banyak makin berat. Nah, ini jadi apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali? Pertama, mengikuti hadis Rasulullah itu, ya. Bagaimana tasfiyatun nafs, karena salah satu tugas utama para nabi adalah wa yuzakkihim, ya kan? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Al-Qur'an menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh akan menang ya orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan akan kalah, akan hancur, akan binasa, akan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi tazkiyatun nafs ini kunci kebangkitan, dan itulah yang nanti Imam Al-Ghazali merumuskan ya tentang bagaimana tazkiyatun nafs ya dalam kitab pembinaan jiwa yang sangat monumental, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau masih ada yang meragukan ya, Ihya Ulumuddin itu katanya banyak hadis yang palsu, hadis yang dhaif gitu ya. Itu lihat video ya, ada video Syekh siapa dari Syria itu. Saya sudah tulis artikel juga di adianusani.id. Saya dari Syria itu punya tim untuk melanjutkan kembali penelitian hadis-hadis Ihya, dan ternyata sangat sedikit hadis yang masih belum ditemukan riwayatnya ya, sumbernya gitu. Nah, buku yang cukup bagus tentang hadis-hadis Ihya Ulumuddin ditulis oleh Mudir Pesantren At-Taqwa ya, Dr. Muhammad Ardiansah. Bukunya ini, Otoritas Imam Al-Ghazali dalam Ilmu Hadis, satu tinjauan yang adil. Ini juga menjelaskan ya bahwa jadi pandangan ya sebagian orang yang keliru tentang hadis dalam Ihya Ulumuddin, akhirnya seolah-olah mengatakan Imam Al-Ghazali itu nggak ngerti hadis, gitu, nggak ngerti ilmu hadis. Itu yang dalam sejarah sudah banyak dijawab masalah itu. Ya tapi silahkan lah, itu kan, ini kan kitab Ihya ini bukan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran. Jadi kalau orang nggak mau ngaji Ihya, nggak mau pakai itu, bahkan ada yang bilang itu kitab itu dibuang aja gitu ya, itu terserah, itu urusan masing-masing. Tapi dari penelitian yang saya lakukan gitu ya tentang peran Imam Al-Ghazali dalam kebangkitan umat Islam, dalam kemudian juga merebut kota Yerusalem, mengalahkan pasukan salib, itu luar biasa. Peran beliau sangat sentral. Ya, jadi jalan pertama itu tazkiyatun nafs. Ya, sebab kalau kita tidak melakukan pembersihan jiwa, pensucian jiwa ini, kita akan kalah. Itu Al-Quran sudah menegaskan. Ya, maka Said Hawa misalnya meringkas kitab Ihya Ulumuddin itu, ya kan, menjadi judul Tazkiyatun Nafs. Ya, beliau mengambil hadis-hadis yang dianggap hasan dan sahih saja. Ya, meskipun para ulama hadis sendiri sebetulnya membolehkan penggunaan hadis dhaif ya dalam batas-batas tertentu, ya tidak mutlak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi itu yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mengerti ya sebab menganalisis betul umat Islam seperti ini. Ya, jadi beliau tidak nanti menunggu datangnya penguasa muslim ya. Tidak ditunggu begitu. Ya, tapi melahirkan satu generasi. Nah, model kebangkitan generasi Salahuddin Ayyubi itu yang cukup menarik sebenarnya ya, dikaji itu.
Nah, jadi itu ya, jadi peran Imam Ghazali itu dia dilakukan ya. Makanya kenapa beliau betul-betul mengharapkan ya, pertama terutama harus diperbaiki dari apa? Dari ilmu. Kan sama dengan Prof. Naqib Alatas mengatakan the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Lihat kitab Ihya Ulumuddin. Bab pertamanya, kitab pertamanya tentang ilmu. Ya, termasuk nanti ya keagungan ilmu dalam Islam ya, dan juga bahaya ya ilmu-ilmu yang merusak ya, terutama bahaya dari ulama-ulama ulama-ulama jahat. Dan itu yang paling merusak umat Islam ya. Orang bergelar ulama tapi merusak ya, ilmunya rusak, akhlaknya rusak. Itu berat ya, sekali lagi itu berat. Kondisi itulah yang dihadapi Imam Al-Ghazali waktu itu. Maka beliau menyingkir, kemudian membuktikan ya, melakukan pendidikan dengan cara-cara yang seperti diajarkan Rasulullah SAW ya, melalui keteladanan ya, melalui penanaman nilai-nilai akhlak. Karena itu tujuannya ya, tujuan itu. Nah, itulah di dalam Ihya Ulumuddin ini betul-betul yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana membersihkan jiwa itu. Kita sama ya. Saya mengusulkan kurikulum nasional Indonesia itu intinya adalah bangunlah jiwanya. Kan itu ada di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Jadi saya pernah mengusulkan kepada seorang menteri ya, waktu itu Menteri PAN gitu ya, Profesor Yudi Krisnandi. Ya, sekarang juga masih dalam satu grup WA, tapi saya mengusulkan beliau bagaimana kalau istilah revolusi mentalnya Pak Presiden itu diganti dengan pembangunan jiwa. Istilahnya yang saya usulkan itu ya, karena di lagu Indonesia Raya kita kan sudah ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu ya, jadi kita harus melakukan pembangunan jiwa, dan pembangunan jiwa itu mulai dari worldview ya, mulai kemudian dengan membersihkan jiwa kita itu dari penyakit-penyakit yang tercela, penyakit-penyakit yang merusak ya, itu supaya hatinya bersih. Dari apa itu? Dari kemusyrikan, dari kemunafikan ya, dari kebodohan, kemalasan, dari penyakit juben penakut ya, penyakit ria ya, ingin pamer terus. Nah, itu contoh-contoh ya bagaimana itu sumber-sumber penyakit. Jadi penyakit itu ya itulah yang Imam Al-Ghazali kemudian sibuk ya membersihkan hati itu ya, sehingga beliau kutip dalam Ihya Ulumuddin gitu ya, memang itu hadis yang lemah ya, hadis roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, itu lemah hadisnya. Tapi ada hadis sahih loh yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga ya, yaitu hadis Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu. Itu riwayat Imam Tirmidzi ya. Seorang pejuang ya, seorang mujahid itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya membagi beberapa jihad itu ya. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu yang pertama Ibnu Qayyim itu. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan yang ketiga, jihad ya melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku-pelaku kemungkaran. Itu 4 bentuk jihad oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, peran Al-Ghazali ini jelas ya dalam sejarah ya, betapa besarnya jasa beliau. Nah, sampai sekarang ini Masya Allah ya, sudah mungkin ratusan ribuan orang menulis tentang pemikiran Imam Al-Ghazali ini ya. Saya pernah berjumpa dengan Dr. Mawardi dari Riau. Beliau ini S1, S2, S3-nya di Madinah. Ya. Dan Dr. Mawardi ini meneliti manuskrip ya, karya Imam Al-Ghazali ya, salah satu manuskripnya itu. Beliau cerita begini ke Dr. Mawardi itu. Hebatnya Imam Al-Ghazali itu gitu ya. Itu fikih Imam Syafi'i itu matang di tangan Al-Ghazali. Ini istilah beliau kan ahlinya nih. Ya, kalam Asy'ari itu matang di tangan Imam Al-Ghazali gitu. Jadi Imam Al-Ghazali ini memang betul-betul pilar, disebut Hujjatul Islam itu di situ. Ya, beliau memiliki otoritas keilmuan yang luar biasa, tapi juga memimpin ya, mencontohkan proses tazkiyatun nafs itu. Proses pensucian jiwa manusia itu. Nah, inilah agenda besar kita Bapak sekalian sebenarnya. Kalau kita mau bangkit ikuti Imam Al-Ghazali, ya pertama yaitu kita harus punya program yang serius
untuk tazkiyatun nafs. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang kedua, Imam Al-Ghazali itu aktif ya, mengkritisi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Waktu itu batiniah ya. Kemudian pemikiran filsafat, kan terkenal sekali Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran filsafat yang beliau anggap sebagai kufur atau bid'ah. Ada beberapa poin yang kufur, ada beberapa poin yang bid'ah. Dan terus menerus ya beliau berjuang gitu ya melalui penanya terutama, dan mengajar langsung gitu ya bagaimana melahirkan satu generasi yang gemilang. Itulah terwujud sekali lagi gitu ya. Oleh karena itu penting ya untuk kita memahami ya khazanah itu, karena Prof. Alatas mengatakan kondisi kita sekarang ini ya hampir sama dengan kondisi di waktu Imam Al-Ghazali. Jadi pengalaman Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lain ya, nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu ya. Kan di sini disebut ya, contoh di buku Dr. Sanad Kelan ini disebut contoh dua ulama yang berjasa besar membangkitkan umat Islam di zaman itu melawan pasukan salib. Satu Imam Al-Ghazali, kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Jadi kedua-duanya ini tokoh sufi ya. Tokoh sufi, dan Imam Al-Ghazali disebut cukup rinci ya pemikiran pendidikannya di sini. Nah itu ya, jadi ini saya mengantarkan saja, silahkan lebih jauh baca buku-buku tentang Imam Al-Ghazali ya, ada beberapa tulisan saya pun menyangkut Imam Al-Ghazali. Saya pikir bagus kalau kita lanjutkan dengan diskusi ya, karena supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Des kalau mulai ini ya. Ini maaf nih hadirin sekalian ya. Kok saya tiba-tiba ngantuk? Ada apa ya di sini ya? Ngantuk sekali. Ya. Silakan Dian. Dibaca sambil jalan. Saudara Gilang Nugraha. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin tanya, apakah tasawuf dan sufi yang sebenarnya, dan apakah benar bahwa ada tasawuf dan sufi yang benar dan yang salah? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, Imam Al-Ghazali pun mengkritik sufi-sufi yang ekstrim, ya, sufi-sufi yang berlebihan. Ya, di mana-mana ada yang berlebihan. Tapi tasawuf dalam arti ibadah batin. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu mengartikan tasawuf itu sederhana, ibadah batin. Ya, cara mensucikan jiwa kita, cara ya membersihkan kolbu kita, karena itu sumbernya itu. Ya, sumber kerusakan itu kan, kata Rasulullah kan menyebut bahwa dalam diri manusia itu ada mudghah. Ya, orang yang terjemahkan dengan segumpal daging ya, kita artikan mudghah aja lah. Ya, kalau itu baik maka baiklah ya seluruh tubuh manusia, dan kalau itu rusak, rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahya al-qalb. Nah, itulah al-qalb. Nah, itu fokusnya. Jadi baiki dulu qalbnya itu ya, karena antara pemikiran dengan perasaannya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, itu harus baik dua-duanya, pikirannya baik ya kan, akhlaknya baik. Nah, Prof. Alatas mengartikan tasawuf itu tatbiqus syariah fi maqamil ihsan. Ya, usaha menerapkan atau menjalankan syariah dalam makom ihsan. Ya, makom yang tinggi. Ya, itulah makom yang bersih ya, tidak lagi dikotori ya dengan niat-niat yang tidak baik, dengan motif-motif yang tidak baik. Jadi itu ya, ada yang sufi yang ekstrim ya, ada juga yang yang baik ya gitu. Ya, terus selanjutnya dari Saudara Zulkarnain Kubai Mukhtar. Kenapa kawan-kawan Salafi sangat anti terhadap Imam Al-Ghazali? Kemudian kenapa kawan-kawan yang sering ngaji Imam Ghazali hanya melihat Imam Al-Ghazali dari sufinya saja, bahkan kesannya ilmu Imam Al-Ghazali hanya rojah-rojah saja? Ya, saya pikir itu nggak usah kita bahas lah ya. Itu perlu dialog. Menurut saya perlu kita menenangkan diri dan membaca kembali gitu ya. Kita bukan soal fanatik pada A atau B gitu kan, tapi semua pendapat itu kita terima, nanti kita kaji gitu ya. Nah, kalau tadi kita memahami Imam Al-Ghazali hanya dari sudut sufi-sufi raja, itu juga tidak betul. Imam Al-Ghazali, pemikiran beliau tentang filsafat, bahkan tentang ilmu pengetahuan, itu luar biasa. Pak Natsir saja sudah menulis di tahun 30-an, ya, satu artikel yang
menyebutkan teori kausalitasnya David Hume itu sudah ditulis oleh Imam Al-Ghazali 500 tahun sebelumnya. Jadi tentu saya juga meneliti itu kan. Jadi gini, Imam Al-Ghazali ini menulis ratusan kitab ya. Jadi kadang-kadang kalau orang membaca dalam 1-2 dimensinya, bagiannya terkesan itu di ihya saja ya. Kalau kita baca bab zuhud itu seolah nanti akan mendorong kita untuk meninggalkan dunia. Tapi kalau kita baca bab amar ma'ruf nahi mungkar di Ihya Ulumuddin, itu Al-Ghazali seperti kalau sekarang itu mungkin kayak FPI gitu ya. Karena beliau sangat menekankan umat Islam itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh berdiam diri. Kalau berdiam diri akan dihukum oleh Allah. Ya, karena tugas umat Islam itu melanjutkan perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi itu menegakkan kalimat tauhid. Ya, jadi itu umat Islam tidak boleh berdiam diri dan harus berjuang. Maka beliau tadi menyebut tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi ya keliru. Makanya kalau membaca Al-Ghazali menurut saya perlu komprehensif. Ya, perlu banyak dimensi beliau, dan apalagi nanti ada perjalanan beliau. Ya, perjalanan ruhaniyah beliau sampai kepada beliau menemukan jalan terakhir itu. Ya, bagaimana ilmu itu yang penting diamalkan. Ya, sampai Imam Ghazali mengatakan al ilmu bila amalin jununun, ya, wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu tanpa amal itu gila. Ya, kata Al-Ghazali, ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu tidak ada nilainya. Nah, itu ya pentingnya di situ ya. Jadi perlu kajian. Ya, seperti juga ada beberapa buku yang waktu saya nulis makalah tentang Al-Ghazali dan perang salib itu banyak, bahkan itu seorang ulama besar yang terkenal di dunia ya, itu mengatakan menulis buku Al-Imam baina madihi wa naqidihi. Imam Al-Ghazali antara yang mencela dan memujinya. Itu sudah ya, Imam Al-Ghazali ada yang memahaminya, memujinya, ada juga yang mencelanya. Nah, saya pikir kalau saya ya, kita tidak perlu mencela Imam Al-Ghazali. Bagi yang tidak setuju nggak apa-apa, silahkan gitu ya, nggak usah mencela, karena yang mendukung Imam Al-Ghazali itu bukan ulama sembarangan ya. Banyak mereka, bahkan dalam soal hadis sekalipun banyak ulama-ulama besar yang membela Imam Al-Ghazali dan bahkan sudah melakukan riset tentang masalah itu. Jadi itu kita jangan mencela. Jadi kalau misalnya saya tidak setuju, saya ya sampaikan aja saya tidak setuju, tapi dengan ilmu. Ya kan, kalau mengatakan bahwa hadis ihya itu sebagian besarnya maudhu atau dhaif, itu nggak betul ya. Itu nggak betul, itu harus ada datanya berapa jumlahnya gitu ya. Karena hadis ihya yang menyangkut yang dari Bukhari Muslim saja itu sekitar 2.500-an ya, dari 5.000-an hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya. Jadi kita tidak perlu ya, kalau menurut saya lah sekarang begitulah. Ini umat kita sedang menghadapi masalah serius ya, umat Islam itu menghadapi masalah serius, dan saya ya memandang setelah melakukan penelitian itu, saya sangat setuju bahwa memang resep Imam Al-Ghazali itu tepat ya untuk mengatasi problematika umat. Nah, bagaimana kalau saudara kita yang lain tidak setuju gitu loh? Kalau saran saya, kalau tidak setuju nggak apa-apa, tapi jangan mencela ya, jangan mencela, kasihan nanti karena ya ulama besar Imam Al-Ghazali yang dulu itu terus kemudian dicela, kita ini belum apa-apa. Ya, sama juga kalau kita tidak mau mengambil pendapat ulama yang lain, ya sudah kita tinggalkan. Kan itu sikap para ulama kita dulu begitu. Kalau berbeda pendapat tuh saling menghormati. Ini sebetulnya yang diserukan Imam Al-Ghazali. Jangan kita caci maki terus antar kita gitu ya. Ada yang mencela, ada yang ini. Nah, apa ujungnya? Ya, ujungnya ketika musuh Islam menaklukkan Islam, itu yang dibantai waktu di Yerusalem, yang dibantai waktu di Baghdad, termasuk di Syria dan sebagainya. Itu yang membantai itu, yang membantai umat Islam yang musuh. Itu nggak lihat mazhab lagi. Ya kan, asalnya kan umat Islam itu konflik antar mazhab. Semua waktu di umat Islam ditaklukkan mau dibantai, itu nggak ditanya kamu mazhabnya apa. Semua asal dia Muslim, ya dia diserang, ya dia dibantai itu. Ya, jadi ini penting untuk sikap kita ya, sikap kita adil lah pada para ulama kita begitu. Ya, ya terus ada lagi dari saudara Anggi Wibowo. Ustadz, untuk memahami kitab Ihya, apakah harus ada ijazah atau sanad tertentu dari guru untuk mencapai pemahaman yang sempurna?
Terkadang ada beberapa orang Islam yang menyimpulkan bahwasanya ketika belajar kitab Ihya harus melalui guru, tidak boleh otodidak. Terima kasih. Ya tentu lebih baik begitu. Ya, lebih baik ada guru. Paling nggak ada orang yang alim ya, punya otoritas memahami. Karena kitab Ihya ini kan berat. Ya bahasanya berat. Ya, jadi ulama-ulama menurut saya yang bisa menjelaskan kitab ini pun gitu ya, itu juga cukup berat. Tapi sekarang sudah dibantu juga dengan syarahnya. Ada syarah Ihya Ulumuddin, itu juga membantu. Tapi menurut saya ya tentu lebih baik begitu. Ya sekarang ada di Mesir itu di Al Azhar juga ada, kata anak saya itu ada syekh, dia pernah ikut kajiannya juga di Kairo itu. Syekh siapa itu yang orangnya buta ya, tapi bisa dikatakan hampir hafal kitab Ihya. Jadi mengajar Ihya Ulumuddin itu tanpa melihat lagi. Itu dia punya otoritas. Ya, saya juga menyarankan supaya ulama-ulama yang seperti ini gitu ya digali. Tapi sekarang begini juga ya, mengkaji kitab Ihya itu tidak cukup menurut saya hanya Ihya. Ya, inilah yang dilakukan Prof. Nakib Alatas. Ya, mengangkat pemikiran Imam Al-Ghazali dalam konteks kekinian. Itu penting karena tantangan yang dihadapi itu mirip, tapi kan kontennya beda. Dulu Al-Ghazali masih menghadapi Mu'tazilah, menghadapi falsafah Yunani. Sekarang lebih hebat lagi yang kita hadapi ini, ya kan, tantangan-tantangan pemikiran yang bisa merusak iman, ya, bisa melemahkan akidah dan juga merusak akhlak. Ya, itu yang masih ya kita belajar dari masa lalu di zaman Imam Al-Ghazali, tapi juga perlu memahami betul situasi dan kondisi kita saat sekarang ini. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi Akang Kabayan As-Sundawi. Oh. Gimana? Afan Ustadz, saya ada pertanyaan terkait konflik antar mazhab pada zaman itu. Apakah itu antara tokoh-tokoh ulama yang hak atau antar tokoh-tokoh ulama su? Apakah Imam Al-Ghazali juga ikut konflik fisik pada saat itu, atau konflik fisik itu hanya terjadi antara pengikut mazhab yang awam saja tanpa keikutsertaan para imam atau tokoh besar mazhab tersebut? Mohon penjelasannya. Kalau dibaca di buku Dr. Ihsan Al-Kilani ini, yang konflik di situ termasuk ulama-ulama yang cukup terpandang waktu itu. Apa saya nggak tahu apa dia imam terkemuka mazhabnya, tapi itu termasuk dosen-dosennya, ya kan, guru-gurunya itu. Ya, bukan hanya yang bawah-bawah gitu ya, termasuk yang besarnya, gitu ya, berdebat terus masalah mazhab itu. Nah itulah kemudian Al-Ghazali gitu ya, menulis kitab Ihya Ulumuddin gitu kan, itu udah nggak mempersoalkan hal begitu lagi. Kitab Ihya ini kan keunikannya memadukan antara fikih dengan tasawuf. Karena yang waktu itu kering gitu. Jadi orang waktu itu belajar fikih itu ya untuk sekedar melaksanakan ibadah lahir ya, dan kemudian membanggakan mazhabnya itu. Berdebatnya di situ kan. Nah, sekarang coba aja sekarang kita lihat di YouTube itu. Ya kan? Apa sih perdebatan-perdebatan kadang sampai konflik keras itu, beberapa masalah yang bukan masalah yang usuliyah ya, tapi masalah-masalah furu'iyah. Nah, itu yang dulu sudah pernah terjadi di masa Imam Al-Ghazali. Ya maksudnya kan harusnya kita belajar dong, jangan lagi mengulang seperti itu gitu loh. Sejarah ini kita pelajari untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya. Jadi memang waktu itu yang konflik itu bukan hanya masyarakatnya, termasuk ulama-ulamanya. Ya, nah itu yang kemudian Al-Ghazali justru melakukan kritik terhadap itu. Ya, jadi tidak menonjolkan lagi aspek-aspek perdebatan mazhab itu beliau itu. Ya, meskipun Imam Ghazali jelas beliau mazhab Asy'ari, ya, beliau mazhab Syafi'i, tapi tidak terjebak dalam fanatisme mazhab itu. Itu justru pelajaran dari Imam Ghazali itu di situ. Ya, nanti supaya umat Islam nggak sibuk dengan urusan internal, debat-debat dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri sampai saling mencela satu dengan yang lain. Kalau sudah begitu ya kalah umat. Ya, begitu ya. Itu dari saudara Amrullah dari Sumeneb. Mungkinkah umat Islam Indonesia akan bangkit dan bersatu? Saya melihat umat Indonesia ada banyak, sementara ada banyak umat di Indonesia itu ya dari ormas, ada NU, FPI, Muhammadiyah dan PNS. Kalau menurut saya sih peluang bangkit sangat besar dan tanda-tandanya ada.
ya, tanda-tandanya ada, tapi itu perlu penguatan. Nah, apa resepnya Imam Al-Ghazali untuk bangkit? Tadi tazkiyatun nafs, ya. Yang kedua adalah kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin umat, yaitu yang terdiri dari para ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang ilmunya lurus, ya, akhlaknya lurus, ya, semangat juangnya tinggi. Ya, itu yang jadi kita jangan melihat mayoritasnya, ya, melihat yang banyak ini yang kadang-kadang sepertinya terjadi banyak perbedaan pendapat dan konflik, tapi lihat ke depan, ya, munculnya satu arus baru, ya, kepemimpinan umat itu. Dan itu harus dilahirkan, bukan ditunggu, ya. Pemimpin umat ini harus dilahirkan dari proses pendidikan. Itulah yang harus lahir, ya, dari pesantren Sidogiri, dari Lerboyo, dari pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil, ya, dari pesantren mana Situbondo, terserah, dari kampus-kampus Islam, termasuk ya kita berharap dari At-Taqwa juga akan lahir ke depan, gitu ya, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin umat, ya, yang memiliki visi, ya, perjuangan umat, mengutamakan perjuangan umat, tidak terjebak fanatisme mazhab, ya, dan kemudian mereka juga orang-orang yang wala yakhafuna laumata laim, ya, tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, itu jadi kebangkitan Islam Indonesia ini menurut saya sebuah keharusan, ya, bagi kita. Apakah nanti bangkit atau enggak, ya kita yang harus berusaha, gitu ya, jangan kita menunggu orang lain. Jadi sikapnya seperti itu, kita harus berusaha untuk membangkitkan, ya. Nah, itu saya lagi dari Dodi Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, tadi dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu filsafat itu adalah kufur dan bid'ah. Bagaimana sikap kita kepada ilmu filsafat? Apakah ilmu filsafat itu satu-satunya tolak atau bagaimana? Enggak, itu salah. Tadi saya tidak mengatakan begitu. Dalam Tahafutul Falasifah, Imam Al-Ghazali, ya, mengkritisi beberapa pemikiran filsafat, ya. Jadi 3 disebut kufur pemikirannya, gitu ya. Kalau nggak salah berapa, 17 atau 20 itu disebut pemikiran bid'ah. Jadi justru Imam Al-Ghazali mengklarifikasi, tidak semuanya ditolak, ya. Beliau bersikap kritis, ya, bersikap kritis. Yang datang dari luar itu yang salah, yang bertentangan, misalnya tentang alam ini sempurna, alam ini qadim, alam ini tidak rusak, abadi, itu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, ya. Kalau pemikiran seperti itu pemikiran kufur, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi justru Imam Al-Ghazali itu mengajari kita untuk bersikap kritis, ya, jangan a priori dengan sesuatu yang datang dari luar, ya. Nah, maka beliau tidak menolak filsafat, tapi meletakkan filsafat pada tempatnya. Yang salah ya ditolak, yang tidak bertentangan dengan Islam bisa diterima. Itu hakikatnya sudah Islamisasi, itu seperti itu. Dakwah di Nusantara itu sukses karena begitu. Ya, karena tidak main hantam kromo, orang Jawa bilang, gitu ya. Tidak main asal-asalan, gitu ya, tapi betul-betul dipelajari, diteliti, gitu ya. Mana tradisi-tradisi yang bisa diterima dalam Islam, mana tradisi-tradisi yang diubah, ya, disesuaikan dengan ajaran Islam, dan mana tradisi-tradisi yang harus ditolak. Itu kebijakan para ulama kita, dan para ulama, para wali songo ini, kalau kita lihat para ulama di Nusantara, gitu ya, banyak sekali yang mengikuti Imam Al-Ghazali, pemikiran-pemikirannya, termasuk Sunan Bonang, ya, disertasi Dr. Muhammad Isa Ansori tentang pendidikan akidah Sunan Bonang, itu tampak beliau sangat dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali. Kan Wali Songo itu sekitar 500 tahun kemudian setelah Imam Al-Ghazali, ya, yang di Jawa ini, itu mereka mengikuti, ya, pendapat Imam Al-Ghazali. Bahkan sampai abad ke berapa itu, 17, ya, atau 18 sampai 18, ulama besar mujahid yang namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang dari Palembang, gitu. Beliau ulama, ya, tinggal di Mekah dan menggelorakan jihad, ya, sampai menulis satu kitab jihad, ya, yang menurut Senukorogronya kitab itu menjadi rujukan, ya, perjuangan melawan penjajah, ya, terutama di Aceh, ya. Nah, itu jadi ulama-ulama kita dulu, gitu. Nah, itulah Imam Al-Ghazali itu sufi, ya, tapi bukan menyendiri, bukan begitu. Sufi zaman itu bukan sufi yang nggak peduli dengan masyarakat dan sebagainya, tidak begitu.
Imam Al-Ghazali itu hanya melakukan strategi namanya al-insihab wal audah, ya, menarik diri untuk melompat ke depan. Nah, itulah melalui pendidikan, ya, melahirkan generasi baru yang nanti generasi itu akan membantu pembebasan kota Yerusalem, ya, terutama di masa Nuruddin Zengki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu ya. Jadi ada lagi? Dari Wiono, Wio Warasastro, dari Surabaya. Apakah Tazkiyatun Nafs berbeda dengan budi pekerti, walaupun pelajaran budi pekerti tidak diajarkan? Iya, kalau kita itu nanti harus pakai definisi itu. Budi pekerti itu artinya apa sih gitu? Sopan santun gitu ya. Ya beda, kalau sopan santun kan perilaku. Itu lebih ke adab, tindakan yang betul, tindakan yang benar itu. Itu dampak dari Tazkiyatun Nafs. Jadi kalau orang hatinya bersih, hatinya tulus gitu ya. Ya itu insya Allah ya perilakunya akan benar. Ya kalau orang sudah dia hatinya dipenuhi dengan keimanan, ya kemudian dia takut dengan akhirat, maka tidak mungkin dia mau menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain. Karena kalau sampai itu dilakukan, ya itu dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Ya, jadi akhlakul karimah itu memang samratul iman, itu buah dari iman yang kuat pada Allah. Ya, jadi kalau kata Raja Ali Haji kan, barang siapa mengenal Allah maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, dia tidak mau menyakiti manusia, tidak mau menzolimi manusia, karena semua itu akan dibalas di hari akhir nanti. Gitu ya. Jadi beda ranah ya. Tapi budi pekerti itu perlu mungkin kita artikan dengan adab, ya, adab perilaku yang betul sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Oke, Haris, ada lagi? Udah, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kuliah kita yang berapa ini? 20 ya. Yang 20 alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf ya, saya kenapa ya pagi ini kok ngantuk betul ya, berat gitu ya. Apa karena duduk saja mungkin. Jadi insya Allah nanti malam kita ketemu lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua dan kita meraih ilmu yang bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.